Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Jianur Fozia bersama Dianisa Fasakaila dari kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 2 Kota Tegal akan menjelaskan mengenai sejarah manusia purba di Indonesia. Berikut pengertian manusia purba. Manusia purba atau yang biasa disebut dengan manusia prasejarah adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Cara hidup mereka masih sangat sederhana dan masih sangat bergantung pada alam. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa situs tempat di mana fosil manusia purba banyak ditemukan, seperti di Mojokerto, Solo, Ngandong, Pacitan, atau yang paling terkenal yaitu Sangiran. Yang pertama kita akan bahas Sangiran. Situs manusia purba di Sangiran merupakan satu-satunya situs praaksara yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Dalam buku Sangiran Menjawab Dunia yang ditulis oleh Hari Widianto dan Truman Simanjuntak, dijelaskan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, bahkan di Asia loh. Di Museum Sangiran terdapat berbagai macam fosil manusia purba, yang antara lain fosil manusia, fosil binatang bertulang belakang, fosil binatang laut dan air tawar, fosil bebatuan, serta artefak batu. Selain Sangiran, tempat penyimpanan fosil juga ada di Trinil Ngawi, Jawa Timur. Trinil merupakan kawasan di Lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba, tepatnya zaman Pleistosen Tengah. Pada tahun 1893, Du Bois, seorang ahli anatomi, menemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan purba. Di Trinil berdiri sebuah museum yang menempati area seluas 3 hektar dengan koleksi diantaranya fosil tengkorak Pithecanthropus erectus, fosil tulang rahang bawah macan purba atau Phaeolithicus, fosil gading dan gigi geraham atas gajah purba atau Stegodon trigonocephalus, dan fosil tanduk banteng purba atau Dibos paleosondaicus. Situs ini dibangun prakarsa dari ahli antropologi Universitas Gadjah Mada. Tempat penyimpanan fosil manusia purba yang terlahir akan kita bahas yaitu Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Wajak merupakan desa yang terletak di Tulung Agung, Jawa Timur. Pada tahun 1989, D.B. van Rietkosten menemukan manusia Wajak di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil temuan tersebut kemudian diserahkan kepada C.P. Schmitter di Batavia. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia beserta ciri-cirinya. Yang pertama ada Meganthropus atau manusia purba raksasa. Meganthropus ditemukan pada tahun 1936 dan 1941. Berikut ini merupakan ciri-ciri Meganthropus, diantaranya adalah mempunyai tonjolan tajam di belakang kepala. Meganthropus memiliki tulang pipi yang tebal dengan tonjolan kening yang mencolok. Meganthropus juga mempunyai dagu sehingga lebih menyerupai kera. Meganthropus mempunyai otot kunyah, gigi, dan rahang yang besar dan kuat. Makanannya berupa tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada Pithecanthropus atau manusia purba jalan tegak. Fosil manusia purba jenis Pithecanthropus adalah jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus sendiri berarti manusia kera yang berjalan tegak. Terdapat 2 jenis manusia Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia, yaitu Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojokertensis. Pertama-tama saya akan menjelaskan Pithecanthropus erectus.
Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Di antaranya adalah berjalan tegak. Pithecanthropus erectus ini terdapat beberapa ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Di antaranya adalah berjalan tegak. Pithecanthropus erectus memiliki struktur tengkorak yang mirip dengan struktur kera. Maka Pithecanthropus erectus dikenal juga dengan manusia kera berjalan tegak. Dengan struktur tengkorak yang mirip kera, maka dimungkinkan ukuran otaknya kecil, yang menyebabkan tingkat kecerdasan jenis manusia purba ini hampir sama, namun di atas dengan insting hewan. Pithecanthropus merupakan bangsa atau kaum pengumpul makanan, bisa disebut juga dengan food gathering. Selanjutnya, Pithecanthropus mojocertensis yang ditemukan pada tahun 1936. Berikut ini beberapa ciri Pithecanthropus mojocertensis, yaitu memiliki badan tegap, tidak mempunyai dagu, memiliki kening yang menonjol, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm. Mempunyai volume otak 750 sampai 1300 cc. Tulang geraham dan rahangnya lebih kuat. Tulang tengkorak yang tebal, memiliki tulang tengkorak yang lonjong, dan hidup sekitar 2 sampai 2, juta tahun yang lalu. Yang ketiga ada Homo, atau bisa dibilang manusia purba yang sempurna. Fosil jenis Homo pertama kali diteliti oleh von Reiskhoten di Wajak. Lalu penelitian dilanjutkan oleh Eugenie Du Bois bersama kawan-kawannya dan telah menyimpulkan sebagai jenis Homo. Jenis manusia Homo ini memiliki ciri-ciri muka lebar, hidung dan mulutnya yang menonjol. Homo sapiens artinya manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur badan yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Homo sapiens juga diartikan dengan manusia bijak karena telah lebih maju dalam segi berpikir dan menyiasati tantangan alam. Macam cara untuk mengetahui kehidupan manusia purba di Indonesia. Yang pertama, melalui sisa-sisa tulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah membatu atau biasa disebut dengan fosil. Yang kedua, melalui peninggalan peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil budaya manusia, seperti alat-alat rumah tangga, patut bangunan, perhiasan, atau senjata. Sekian dari kami, apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.